أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Shadaqallahu adzim. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah mushola ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Insaniyah yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah karena pagi yang cerah ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah. Pertama, ada yang berjamaah di mushola ini, dan yang kedua, bapak-bapak ibu yang berjamaah tempat lain juga bisa berkumpul. Semoga kita mendapatkan berbagai manfaat yang mengarahkan kita agar kita dapat rahmatan lil alamin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya dengar katanya pengajian ini semakin hari Ahad semakin bertambah, lipat 2 kalinya. Terus Pak, lipat 2 kali. Ya, alhamdulillah. Lebih-lebih minggu depan mau diajak rekreasi, pakai odong-odong. Nanti perlu nyewa itu ya, di timur saya itu ada bagus tuh kereta kelincinya untuk membawa para jamaah ini. Yang pertama, yang kedua, terima kasih pada Pak Budi yang selalu menghubungi saya untuk mengisi pengajian ini. Meskipun sebenarnya sudah banyak guru-guru yang lebih keren, lebih trendy daripada saya ya, karena saya sudah tua ya kan. Isiannya itu sudah sesuai dengan masa kekinian. Tidak seperti yang masih muda-muda itu selalu bisa mencocokkan ya materi ataupun suasana dengan para jamaah yang ada di sini. Ibu dan Bapak sekalian, karena pagi ini akan makan besar, katanya supaya memberi kuliah kultum sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, dan kata Pak Agung. Cocok ibu nggih, sekedap mawon nggih. Yang penting ibu rawuh ke masjid, bapak rawuh itu sampun nabi ganjaran saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Mila sak menika kula wau maos setunggal ayat saking surah ingkang kaping 9, surah An-Nisa ayat 9. Sebetulnya mungkin ini sudah sering diterangkan, tapi karena ini tahun ajaran baru masih berjalan, ini penting sekali bagi kita, terutama mbak-mbak, mas-mas yang mungkin masih punya putra putri yang sekolah SMA, SMP, ya, SD maupun TK bahkan PAUD. Karena ini merupakan nasihat dari Allah untuk kita umat Islam. Ya, oleh itu dalam pengajian saya selalu menyampaikan ayat Allah yang terkait dengan ya kalau bisa suasana pada hari ini. Jadi kita melihat bahwa di dunia pendidikan khususnya terjadi pergeseran nilai, kemudian banyak sekali perubahan-perubahan ya. Jadi saya mengajar
berapa 44 tahun ya. Terus kemarin sudah ke kampus lagi, ternyata sudah ada perubahan lagi kurikulum merdeka katanya sejak 4 tahun. Nah, ini menunjukkan adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam pendidikan. Jadi bagi ibu-ibu dan bapak sekalian yang mengajar tentunya selalu mengikuti itu. Oleh itu, meskipun ayat yang saya sampaikan pagi hari ini tadi sering dikaitkan dengan ayat warisan, namun kita juga perlu melihat aspek lain, ya, bahwa sebetulnya kita sebagai orang tua, ya saya masih muda tapi insya Allah akan menjadi tua ya. Kalau saya sudah pernah muda dan sekarang sudah tua, ya. Jadi, ya, sebagai orang tua ingin meninggalkan putra putrinya dalam keadaan sejahtera, baik lahir dan batin. Nah, di dalam tersebut nanti terkait dengan warisan, maka otomatis agar kita memperhatikan ekonomi anak keturunan kita di masa depan, karena supaya anak-anak atau turunan kita tidak hidup sengsara. Bahkan kita orang tua mengharapkan agar anak cucu kita bisa bersedekah, bisa berinfak, ya, bisa berzakat baik mal maupun zakat fitrah. Itu harapan. Maka di sini saya terjemahkan wal yasal ladina lau taraku. Ya, di sini ada lam wal yasa, dan betul-betul, ya, orang itu harus takut, aladina takut, lau taraku, andai kata meninggal, ya, meninggalkan min khalfihim, setelah dia meninggal, dzurriatan di'afa, dzurriyah keturunan yang lemah. Ya, kita semuanya takut, ya, kalau, ya, turunan kita itu lemah. Ya, di sini dikaitkan dengan lemah saja. Lemah apanya? Berbagai ragam, nanti akan saya singgung sedikit. Tapi di sini sekali lagi bahwa kitanya lemah dalam bidang ekonomi. Ya. Khaufu alaihim. Mereka takut kepada mereka. Mereka adalah orang tua. Alaihim, pada mereka adalah anak keturunan. Jadi mereka merasa takut kalau anak keturunannya itu lemah kehidupannya. Oleh itu, falyattaqullah, maka hendaklah bertakwalah kepada Allah, wal yaqulu qawlan sadida, dan berkatalah kepada mereka dengan kata-kata yang lunak, yang lemah lembut. Ibu dan bapak sekalian sama musola ukhuwah, sekarang muncul istilah-istilah untuk menyebut generasi. Nanti ibu dan bapak sekalian masuk ke generasi mana, ya. Jadi para ahli itu membagi generasi berdasarkan tahun. Ya, ada sampai detik ini ada 6 generasi. Ya. Nanti tujuan dari ayat ini kemana? Ke generasi mana? Ya. Yang pertama disebut dengan pre-boomer atau silent generation. Pre-sedurunge, wah, pre-nikah, pre-wedding katanya. Jadi pra-pre. Boomer itu dari kata bom. Jadi boomer itu kata, ya, isim, ya, kata benda, ya, orangnya, pelakunya, ya. Arti letternya adalah pendentum, pendentum. Tapi kalau di garis miring silent generation, silent adalah diam atau bisu. Nah, ini kok semacam ini, ya, artinya mungkin sudah tidak banyak omong. Kenapa? Karena masa ini
dari masa pra 1945 sampai tahun 1945. Ini disebut dengan silent generation. Ada yang lahir tahun 45. Di sini ibu-ibu ada 45. Silakan ngajeng 45. Angkatan 45 ya. Nah, ini disebut dengan silent generation, generasi yang selandia. Ya. Yang kedua, baby boomer, baby bocah, anak boomer. Nah, ya. Jadi pendentum anaknya pengecut mungkin ya, pengecut supaya banyak menasihati pada anak cucu. Nah, ini generasi tahun 1946 sampai dengan 1964. Ngajeng ibu bapak. Bapak tahun 55 termasuk ya generasi ini. Ada lagi ini 55. Ibu-ibu, ibu banyak ini. Ya. Jadi itu disebut dengan baby boomer. Yang ketiga, generasi X, itu 1965 sampai 1960 paling banyak. Ya. Lahir tahun 1965, betul? 66, 67, 70. Koyo lelang wae. Artinya bahwa kalau mengaku itu berarti disebut generasi X. Saya tidak tahu kode apa X ini. Ini Pak Sunanda mungkin tahu ini psikologi. Di mana? Ya. Jadi generasi X. Nah, ini paling banyak hadir di sini. Lah, yang selanjutnya yang keempat, generasi milenial. 1981 sampai 1996. Nah, ini juga banyak ya. Meskipun yang 9 bulan masih jarang masuk masjid, yang sebelumnya masih banyak. Nah, ini mungkin yang dimaksud adalah milenial kekinian. Ya, artinya sudah masih bisa mengikuti masa sekarang ini perkembangan. Yang kelima, generasi Z. Ya, kalau setelah Yogyakarta Z, kalau sudah Banyumas Z, ada beda. Kemana? Ke rumah Pak Yenuddin MZ. Kalau di Banyumas kemana? Ke rumah Pak Zainuddin MZ. Jadi itu bedanya Banyumas dengan, ada orang Banyumas ini Pak. Ada saya. Ya, jadi kemana? Ke Pak Zainuddin MZ. Kalau di sini ke Pak Yenuddin MZ. Nah, ini disebut dengan generasi Z, milenial. Kemudian yang kelima, generasi Z, tahun 1997 sampai dengan 2012, masih baru. Kemudian yang terakhir, yang keenam, generasi Alpha, 2013 sampai 2025. Ibu dan Bapak sekalian jamaah yang dirahmati Allah, jadi sebetulnya apa pembedaan dari masing-masing tahun itu? Terutama yang mencolok sekali pada butir 56 itu, generasi Z dan generasi Alpha, yang setiap hari sudah pegangnya ini. Ya, jadi mungkin daripada makannya lebih baik ditinggal sebentar ke WC, keluar WC lagi, keluar makan lagi, tinggal sholat, mau sholat, saya kira sedang ngaji, ternyata sedang. Sehingga kaitannya dengan itu, maka dikaitkan masa kini yang sedang terkenal judi online lah itu, judon ya, judol lah itu ada sekitar 80 ribuan anak di bawah 9 tahun yang sudah main judi melalui ini. Alah, saya sedang
main, tapi ternyata sedang judi. Sehingga dari inilah generasi Z dan generasi Alpha terbunuh. Oleh itu bahwa sekalian, terkait dengan ayat tadi, ya, maka kita sebagai orang tua yang sudah punya cucu, yang sudah punya anak dan seterusnya, kita harus memperhatikan itu. Karena kalau orang sudah terkonsentrasi dengan ini, maka kedepannya akan lemah, ya. Karena ilmunya hanya ilmu saja, kadang-kadang sekolah pun diabaikan, apalagi mengaji ataupun sholat berjamaah. Nah, sekarang anak PAUD 5 tahun, 4 tahun sudah pegang ini. Kalau ini diminta akan nangis, ya. Sampai tidak mau sekolah, bahkan bunuh diri, ya. Sudah ngerti 5 tahun itu bunuh diri, ya. Oleh itu di sini wal yasal ladina la taraku, hendaklah umat manusia merhatikan, ya, merasa takut kalau nantinya meninggalkan generasi yang lemah, ya. Jadi tadi ayat ini terkait dengan warisan dengan ekonomi, tapi bukan hanya lemah ekonomi saja, tapi juga terkait dengan lemah agama. Dalam ini lemah agama Islam. Apa sih isi pokok agama Islam? Isi pokok agama Islam adalah 3. Yang pertama akidah, yang kedua syariah, yang ketiga akhlak. Yang syariah dibagi 2. Ibadah dalam arti mahdhah, ibadah murni, dan yang kedua adalah ibadah yang umum, ya. Jadi kalau di sini menjadi 4. Akidah atau gimana? Ibu dapat tahu bahwa ini baru saja tanggal berapa? 29, ya. 29 Muharram. Sami apal sedaya nggih. Nggih, Pak. Assalamualaikum. Ya, jadi bertepatan dengan tanggal 3 Juli. Kemudian Jumat, Sabtu, Ahad, 4 Juli. Agustus nggih. Bar Juli maksudnya nggih. Bubar Juli nggih. Ya. Jadi bar Juli Agustus nggih. Jadi pada bulan Muharram ini orang kita banyak menyebut Syuro, banyak sekali tradisi-tradisi yang menurut saya itu amat sangat melemahkan keimanan kita. Oleh itu kita sebagai umat Islam harus menjaga keimanan kita agar kita tidak sampai terjerumus kepada kesyirikan. Bapak melihat nggak kesyirikan pada bulan Syuro? Ya, HP bagus, ya, dibersihkan sebagainya, dimandikan misalnya. Tapi kalau air cucian HP itu diminum supaya badan menjadi sehat dan nanti akan, nah itu, ya, ini masalah niat kita yang menjadi syirik. Ya kita tahu kan banyak benda-benda lama dicuci, bukan untuk melihat benda cuci, tapi berebut untuk mendapatkan air cucian benda lama itu, dengan catatan nanti akan mendapatkan berkah dari Allah dengan minum benda cucian kereta, benda cucian keris sebagainya. Atau sekarang tradisi gunungan, ngertos gunungan ya? Direbut, setelah dapat ya nanti akan dapat berkah dari Allah. Oleh itu nanti benda ini akan saya taruh di atas pintu supaya setan tidak bisa masuk.
Jadi saya pernah mewawancarai ada 10 ahli mulia, ahli beca, ahli andong, kemudian pelajar, pedagang sebagainya. Setelah selesai skatenan kebutuhan gunung, saya wawancarai. Dapat apa? Dapat bambu sekian besarnya. Untuk apa, Pak? Ya nanti akan saya masukkan dompet supaya uangnya tidak hilang. Karena ini meskipun bambu kecil bekas gunungan, ini sudah ada berkahnya. Sama saya lagi pada yang punya sawah, utama Pak, kacang ini akan saya taruh pojokan sawah supaya sawahnya menjadi subur. Oh, itu jawaban dari 10 orang saya tanya dengan berbagai profesi berbeda-beda. Apa memang semacam ini, gunungan kan kacangnya kacang biasa, terongnya terong biasa sebagainya. Tatkala belum dibuat gunungan, ya nggak ada yang tertarik pada terong atau benda itu. Tapi begitu diperebutkan langsung, wah, sudah pernah merebut itu, Pak? Belum. Yang lain supaya merebut, tapi jangan lihat bahwa itu nanti untuk kekuatan sebagainya. Jadi itu saya baik di Keraton Pakualaman atau yang di alun-alun sudah pernah saya wawancara semua itu orang-orang itu. Begitu selesai dapat apa saya kejar. Ya karena itu penting sekali. Kenapa sih mereka merebut itu? Jadi akidah gimana? Bukan hanya itu. Bapak sebagai petani, ibu sebagai petani, saya punya sawah sekian, ya, kemudian tanah subur, saya kasih pupuk urea sekian kilo, pasti. Gimana keseringan kita? Kata pasti padinya akan bagus. Hanya mengatakan pasti. Karena memastikan bukan kita, yang memastikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawaban kita sebagai muslim gimana? Insya Allah dengan pupuk semacam itu maka padi akan tumbuh subur. Insya Allah itu jika Allah mendaki. Lapan tidak kalau dia mendaki, ya sekarang kuningnya bukan main. Besok panen, kita tahu dimakan tikus habis. Itu menunjukkan bahwa kita tidak bisa memastikan meskipun sudah melihat padi itu adalah bagus sekali tumbuhnya. Itu yang pertama akidah. Yang kedua syariah. Ya syariah tadi bagi dua. Ya, itu ibadah mahdoh, ibadah murni. Ya, kita pesan sama anak keturunan kita, mari kita jaga sholat kita. Hafidhu ala sholawati wa sholati jagalah ya sholat. Nah ini menyampaikan semacam itu juga sulit sekali. Lebih-lebih kalau orang tua hanya menyuruh saja, tidak dibimbing. Padahal sebenarnya mari nak sholat bersama-sama saya. Bapak sudah butuh, ibu sudah butuh menunggu kamu. Nah nanti sholat bersama. Nah di sini jadi ada contoh dari orang tua, sehingga sholatnya akan terjaga, tidak bolong-bolong. Ya, dan meskipun masih anak kecil, kita harus melatihnya. Di istilah Jawa ada istilah sholat rubuh pedang ya, rubuh pisang. Nanti anak yang masih kecil itu tidak rubuh pisang terus, tapi insya Allah akan ditambah dengan doa-doa yang semakin hari akan semakin sempurna sholatnya. Ya, jadi ibadah murni ya sholat, zakat, puasa, haji. Dikatakan murni karena dalam beribadat ini tidak ada campur tangan manusia di dalam menentukan perbuatan sholat, perbuatan zakat, perbuatan puasa dan perbuatan haji atau amalan itu. Sedangkan yang kedua ibadah ghairu mahdhah yang tidak murni itu suatu amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diawali dengan bacaan basmalah. Misalnya bapak-bapak, ibu-ibu pergi ke sini, bismillah saya akan mengaji. Ya nanti sebentar lagi karena menjelang 17-an, bismillah saya akan kerja bakti.
Bismillah saya akan lomba 17-an. Itu semuanya ibadah. Tapi ibadah yang manusia ikut berperan di dalam menentukan pelaksanaan tersebut. Ya, jadi kita yang keempat akhlak. Lainnya akhlak penting sekali. Karena ternyata sekarang masih banyak sekali generasi muda yang kurang perhatikan akhlak atau tingkah lakunya, sampai anak berani membunuh orang tua sendiri, orang tahu kan. Ya, meskipun juga ada bapak-bapak ibu yang juga berani membunuh anaknya sendiri. Namun ini kaitannya dengan anak-anak, dan insya Allah yang ada di ukhuwah ini semuanya akhlaknya bagus-bagus, nanti akan diteruskan kepada putra-putri ataupun bahkan cucu-cucu kita sekalian. Kemudian baca ibu-ibu dan bapak sekalian, jadi itu salah beberapa pesan dari surah An-Nisa, surah 4 ayat 9. Nah, bagi bapak-bapak ibu sekalian sudah punya HP atau Al-Quran, nanti bisa dicek lagi. Ya, sekali lagi saya mengatakan bapak-bapak ibu semua kan terlibat dalam kajian Al-Quran, ya, yang di Sambisari atau Purwokerto sedang trendy, ya, sehingga masjid mana di kelurahan itu kajiannya terus menerus setiap pagi, setiap habis subuh. Ya, oleh itu dengan adanya kajian tersebut mendorong kita agar kita banyak membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Ibu dan bapak sekalian, jadi setelah itu tadi ada ekonomi, ada ibadah, tentunya juga masalah ilmu pengetahuan atau iptek. Ya, tadi saya sebutkan bahwa ini khususnya untuk generasi nomor 5 dan 6, yaitu generasi Z dan Alpha, yang sekarang masih menuntut ilmu sebagai bekal. Karena dengan ilmu kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Yarfa'illah, Allah akan. Nah, ini yarfa'i pakai fi'il mudhari, pakai kata kerja untuk ini. Jadi selalu terus menerus Allah mengangkat alladzina amanu, bagi orang beriman, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang mendatangi atau mencintai ilmu dengan beberapa derajat. Ya, kalau sekarang mencari ilmu mudah, ayatnya banyak sekolah. Yang sulit adalah memasukkan ke sekolah-sekolah tertentu. Ya, ada berbagai sistem apa, zona, sistem apa, ya, itu macam-macam. Nah, itu yang saya katakan sistem yang sulit, bukan mencari sekolah yang sulit. Dan ternyata dengan zonasi, ya ada yang untung sekali, ada yang rugi sekali. Ya mungkin di Purwomartani atau saya nggak ada masalah, tapi semacam di lokasi Purwakarta dan sekitarnya, rumahnya dekat sekolah ternyata tidak terterima di sekolah tersebut. Dan itu kan bagaimana penerapan zonasi di tempat itu. Ya, namun demikian meskipun sulit, khusus Jogja banyak sekali sekolah-sekolah, lebih yang milik swasta, ya, swasta Islam, insya Allah lebih bermutu dibanding yang ini tidak menyepelekan, ya, dibanding yang lain. Ya, contohnya, ya, di SD Katisoka, ada dari Katisoka, ibu guru, pak guru, yang nuntut saya naik ke lantai 2. Ya, jadi waktu saya di sana, berapa antrinya Pak? Antrinya, indennya berapa tahun? Nah, itu untuk masuk ke SD Muhammadiyah Katisoka itu sudah harus inden. Jadi kalau sekarang 4 tahun, sekarang daftarkan. Nanti 7 tahun baru 7 tahun, ya, itu apa 6 tahun sekarang Pak? Nah, itu jadi 2 tahun.
Padahal sementara ada sekolah-sekolah yang kosong tidak dapat murid, tidak ada ngantri sama sekali, dan khusus Asmota Kadisoko. Ya saya tahu kalau cucu saya 3 di sana. Jadi yang 1 sudah selesai, sekarang di SMP Muhammadiyah 2 Temucil, yang 2 masih di kelas 3 ya, SD Muhammadiyah. Jadi alhamdulillah saya sejak dulu ya selalu mencari sekolah Islam, termasuk saya TKA MPB. MPB itu apa? Madrasah Wajib Belajar. Sekarang namanya MIM, Madrasah Muhammadiyah. Juga di Muhammadiyah, SLTA juga Muhammadiyah. Baru setelah di IAIN bukan Muhammadiyah, tapi tetap aktif di Muhammadiyah. Ya, sampai sekarang juga masih di Muhammadiyah, tapi sudah tidak aktif lagi di organisasi Muhammadiyah karena sudah lebih dari 70 tahun. Ya, jadi saya baru 75 tahun umurnya. Jadi ini masih sekian. Oleh itu saya tawari terus terang saya ke kemana-mana itu. Ya, jadi itu ilmu, ya, ilmu pengetahuan. Jadi sekali lagi masalah ekonomi, masalah agama, dan yang ketiga adalah masalah ilmu pengetahuan. Ya, di samping untuk kepentingan pribadi, ilmu pengetahuan juga untuk kepentingan umat masyarakat. Ya seperti ini misalnya siapa ilmu diminta oleh takmir untuk misi pengajian, jadi memberi manfaat kepada orang lain. Ya, dengan memperhatikan itu, insya Allah generasi khususnya generasi 5 dan 6 Z dan Alpha akan terselamatkan. Kalau terselamatkan, insya Allah mereka akan menjadi manusia yang akan mengikuti Islam secara kafah, manusia sempurna yang semoga menjadi sejahtera dunia dan akhirat. Oke, jadi saya kira itu Bu, dan intinya pengajian ini mengambil topik ya, yaitu yang diinspirasi oleh surah Al-Maidah surah 4 ayat 9, itu agar kita sebagai manusia jangan sampai meninggalkan generasi setelah kita, generasi yang lemah segalanya ya, sehingga menjadi kuat ya. Oleh itu semoga apa yang saya sampaikan, yang saya haturkan pada ibu-ibu sekalian ada manfaatnya meskipun hanya beberapa tahun saja. Maturun setelah ngapunten, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu langsung disampaikan. ya silakan Bu. Iya. 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 Wah, ini ada pertanyaan bagus. Kenapa bahasa daerah kok dibuang atau tidak dipakai lagi? Ya tentunya daerah sini adalah bahasa Jawa. Nah ini tadi saya katakan bahwa dengan bergantinya masa, bergantinya pejabat itu macam-macam peraturan baru ya, yang ya, jadi anak SMP ditanya oleh rumah sebelah, Mbak badhe tindak pundi? Jawab dulu, kula badhe tindak. Lagi ngaten nggih. Padahal kan mosok awake dhewe kok tindak. Kan jawab pripun? Kula badhe dateng. Ya, kenapa semacam itu?
Ya terus terang, anak saya, cucu saya, meskipun saya pakai bahasa daerah, istri sama saudara, mereka jawabnya bahasa Indonesia. Karena di sekolah tidak diajari bahasa Jawa dengan sempurna, bahkan gurunya semuanya berbahasa Indonesia. Jadi wajar, ya. Itu sebagai contoh. Jadi ibuku punya putra, bahasanya bahasa apa? Indonesia. Lah sekarang saya masuk ke masjid mana ya, di masjid itu jumatan bahasa Jawa. Saya dalam batin kira-kira ini 100% berarti bahasa Jawa semua tidak. Juga di masjid Atama bahasa Jawa. Yang kebetulan khotibnya orang sini. Nah ini kira-kira jamaah masjid Atama ngerti nggak bahasa Jawanya itu? Padahal pakai bahasa yang agak keraton sana. Ya. Padahal bagi saya kalau mendengarkan pidato bahasa Jawa, Masya Allah di sini rasanya nyaman, enak sekali. Bahasanya bagus sekali. Meskipun saya bukan orang Jogja, bahasanya jauh berbeda dengan bahasa Banyumas. Dengan catatan di Banyumas itu jangan sampai ada orang jualan salak dengan kulit kelapa. Salahnya dilaku, salah sepet. Kenapa? Sepet di Banyumas adalah rasa yang buah yang tidak enak itu. Lah kok jejer bagus sepet karo bagusan salah sepet. Lah di Jogja enggak apa-apa, salah sepet karena sepet adalah kulit kelapa. Lah sini sepet apa ya Pak? Sepet juga. Nah itu dari sini. Nah itu sebagai contoh, ya. Jadi ada beberapa hal yang berbeda antara Banyumas dengan sini. Tadi ada yang keras sekali ngapak, padahal bukan ngapak, cuma serba A. Kecuali kalau pidato bapak-bapak, ibu-ibu, nah kayaknya jelas sekali. Tapi kalau tanya apa kue, ya itu di sini opo. Jadi opo harus nopo nih, ya opo kue. Sana apa kue, ya. Jadi kepala ibu itu ada kepala sekolah. Kenapa Pak? Jadi bahasa Jawa. Bahasa Jawa tergelincir atau tertindas. Monggo Pak sangat bantu. Sehingga anak-anak sekolah sudah tidak bisa bahasa Jawa lagi. Karena ini Pak, bahasa itu memang harus diterapkan di semua sekolah, di keluarga, memang harus sama-sama. Misalnya keluarga di memakai bahasa Jawa, tapi di sekolah tidak, tidak akan match. Yang jelas di sekolah saat ini memang masih kecil sekali. Dulu yang juga pernah diadakan hari bahasa, kita itu hari Sabtu, tapi kurang jalan karena memang sudah anak-anak biasa pakai bahasa Indonesia. Yeah. Memang sekarang kalau mau berbahasa Jawa dengan benar, sopan santunnya bisa terpenuhi, tentunya ya kita harus bersama-sama. Mungkin sekolah nanti biarkan lagi, galakkan lagi. Misalnya satu hari bahasa Inggris, satu hari bahasa Jawa. Saya kira nanti bisa, tapi memang tidak mudah karena memang pengaruh komunikasi yang sekarang HP dan sebagainya dan bahasa Indonesia. Ya, jadi itu Bu, jadi saya tidak bisa katakan karena realitas di sekolah-sekolah dan kemudian masuk ke rumah juga bapak ibunya menyambut dengan sudah pulang lah itu. Jadi semulim tidak semacam itu. Kalau ditanya semacam itu juga sudah Bu. Nah, jawabnya tetap pakai bahasa Indonesia. Lebih banyak kan bahasa nasional sehingga diakui di mana-mana termasuk di rumah tangga. Ya itu terkait dengan sopan santun, pertanda akhlak tadi Bu, supaya
diatur juga, dicontohkan oleh kedua orang tua bagaimana cara menghormati tetangga, yang tamu dan lain sebagainya. Oh itu kalau sudah sampai nuwun sewu macam-macam mereka sudah ya karena sudah diganti dengan permisi ya. Ya kalau masih pakai permisi lumayan. Nah di relasi kan juga harus pakai ini dan sebagainya. Yang lain masih ada monggo.